bracket. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Benarkah bahwa Yesus itu hanya datang kepada bangsa Israel saja atau Bani Israel dan tidak untuk orang Indonesia dan orang Asia lainnya? Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Kita perlu tahu dulu, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel. Jadi, Nabi Isa yang membawa Injil itu diutus untuk Bani Israel, membenarkan Taurat gitu ya. Bukan untuk bangsa Indonesia atau Bani Asia. Kekristenan tidak memakai istilah Nabi Isa. Tetapi kekristenan itu selalu memakai Yesus, tidak Nabi Isa. Mengapa kekristenan tidak memakai Nabi Isa? Karena ada perbedaan antara Nabi Isa yang di kitab Anda dengan Yesus yang di Alkitab kami. Kalau di dalam kitab Anda, Nabi Isa itu kan tidak disalib, tapi diangkat. Tetapi kalau dalam Alkitab kami, Yesus itu disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu ketika Anda berkata bahwa Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, dan dia hanya diutus kepada Bani Israel, dan bukan untuk orang Indonesia, apalagi orang Asia. Jadi saya harus mengatakan kepada Anda dulu, Injil itu berasal dari kata euangelion, yang berarti kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar baiknya itu adalah berisi tentang keselamatan yang besar dari Allah melalui diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya Injil yang terdiri dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu semuanya berbicara tentang Yesus Kristus dan karyanya. Sekali lagi saya ulang, Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus dan karyanya. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa Injil diberikan kepada Nabi Isa, bagi kekristenan itu tidak ada. Karena Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Lalu benarkah bahwa Yesus itu hanya datang kepada Bani Israel atau kepada orang Israel saja dan tidak kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk orang-orang Kristen di Indonesia? Saya harus beritahu kembali kepada Anda bahwa memang Yesus itu hadirnya di Israel atau di Bani Israel. Tetapi sesudah kematian Yesus, lalu kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus itu memberikan perintah kepada murid-muridnya. Lebih enak saya baca ya. Itu tertulis dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya baca. Dimulai dari ayat 18. Simak baik-baik. Yesus mendekati mereka dan berkata. Ingat, dimulai dari kata Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau ini dibaca dengan jelas, di situ dikatakan bahwa Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya supaya mereka pergi menjadikan semua bangsa murid.
termasuklah orang Indonesia. Bukan hanya orang Indonesia, seluruh bangsa di dunia. Itu adalah perintah Yesus. Yang melakukannya siapa? Murid-muridnya. Itulah sebabnya panggilan orang Kristen itu adalah memberitakan Injil. Karena itu adalah perintah dari Yesus Kristus sendiri. Jadi keliru ketika Anda mengatakan bahwa Isa, kami tidak pakai Isa. Yesus itu datang hanya untuk orang Israel. Keliru. Karena sesudah kebangkitannya, dia memberi perintah kepada murid-muridnya supaya menjadikan semua bangsa murid. Seluruh bangsa di dunia loh, gak tanggung-tanggung. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa perlu untuk memahami Injil atau perlu untuk memahami Alkitab secara menyeluruh, bukan sepenggal-sepenggal. Dan yang berikut adalah apa yang Anda bahas tentang Isa di Alkitab, di kitab Anda, itu berbeda dengan apa yang kami bahas tentang Yesus di Alkitab kami. Artinya jangan memakai pendekatan Isa terhadap Yesus atau sebaliknya memakai pendekatan Yesus terhadap Isa. Salam, Tuhan Yesus memberkati.